materi yang ketiga di subtema 2 halaman 59 ya. Silahkan dibuka bukunya, yaitu tentang peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Oke, berita proklamasi menyebar melalui siaran radio, surat kabar, dan juga para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI, antara lain sebagai berikut. Ini utusan dari setiap daerahnya ya. Yang pertama, Tengku Muhammad Hasan yang diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Yang kedua, Samratulani diangkat menjadi Gubernur Sulawesi. Yang ketiga, Ketut Pujo diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara. Dan yang keempat, P. Muhammad Nur diangkat menjadi Gubernur Kalimantan. Nah, pada saat berita proklamasi sudah terdengar, rakyat menyambut berita ini dengan sangat dan semangat yang perjuangan yang sangat tinggi di berbagai daerah. Pelucutan senjata tentara Jepang dan pengambilan kekuasaan dilakukan. Selain itu juga banyak peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Banyak peristiwa perlawanan yang terjadi di berbagai daerah ya. Yang pertama yaitu di Surabaya pada tanggal 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh tindakan orang-orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Yaitu bendera Belanda itu terdiri atas berwarna merah, putih, dan biru. Kemudian peristiwa ini membuat dua orang pemuda menaiki atap Hotel Yamato dan merobek bendera bagian yang berwarna biru sehingga berubah menjadi bendera merah putih. Itu yang pertama ya di Surabaya. Kemudian yang kedua yaitu di kota Semarang pada tanggal 14 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara pemuda Indonesia melawan Jepang. Pada pertempuran ini juga para pemuda mengalami serangan yang begitu kuat oleh tentara Jepang. Kemudian mereka menawan tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring, kemudian diangkut untuk dibawa ke penjara Bulu di Semarang. Pada saat peristiwa ini berlangsung, pertempurannya selama 5 hari. Kemudian banyak juga korban di pertempuran ini, diperkirakan sebanyak 990 orang. Kemudian yang ketiga yaitu di Sumbawa pada bulan Desember 1945. Banyak pemuda di Sumbawa pada bulan Desember ini berusaha merebut senjata dari Jepang. Terjadi bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang, kemudian itu di Gempe, kemudian di Sape, sekitar 400 pemuda berusaha merebut senjata di markas Jepang. Hal yang sama juga terjadi di Raba. Jadi di Sumbawa terjadi perebutan senjata dari pihak Jepang. Kemudian yang terakhir yaitu di Kalimantan, yaitu pada tanggal 14 November 1945. Gerakan mendukung proklamasi sudah muncul di Kalimantan. Pada waktu itu tentara Australia sudah mendarat dan mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik seperti demonstrasi, menyelenggarakan rapat-rapat dan mengibarkan bendera merah putih di Kalimantan. Akan tetapi kaum nasionalis tetap melaksanakannya di Balikpapan. Pada tanggal 14 November 1945, sejumlah 8.000 orang berkumpul di depan komplek Nica sambil membawa bendera merah putih. Itu beberapa aksi heroik yang ada dalam sejarah, yaitu terdapat di Surabaya, Semarang, Sumbawa, Kalimantan. Itu terjadi setelah adanya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, untuk materi yang terakhir sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa dikerjakan latihannya ya, dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.